Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Gracious Master of Eme dan bercerita tentang perseteruan 7 murid terkuat perguruan Eme karena hasutan seorang raja jahat yang menyamar menjadi seorang pemuda tampan. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal scene dimulai dengan menceritakan asal mula dibentuknya sekte Eme oleh seorang biarawati bernama Wenren yang ditakdirkan mendapatkan ilmu kitab Yanxi, yaitu sebuah kungfu gaib yang bisa membangkitkan kembali orang mati. Lalu, bertahun-tahun kemudian, dikisahkan bahwa Yongkun si pangeran kerajaan Qing sedang mengumpulkan ilmu pamungkas dari setiap sekte terkuat dengan kedok membasmi para pemberontak kerajaan yang bertujuan untuk mengalahkan kekuatan Kaisar Qing yang berkuasa. Adegan pun berpindah pada Erhuan yang sedang dijajal ilmu kungfunya oleh serangkaian ujian yang disiapkan tetua sekte Eme. Dan dengan kepiawaiannya, Erhuan terbukti mampu untuk mengalahkan formasi kungfu para murid Eme yang menyerangnya. Bahkan, ketika dia ditandingkan dengan Lao Liu si kakak ketiga dari 7 pedang terbang Eme, dia pun dapat memberikan hasil yang terbaik dengan mengalahkannya dalam ujian tanding yang diselenggarakan oleh tetua Eme tersebut. Dan atas prestasinya itu, Erhuan pun akhirnya dinobatkan sebagai adik ketujuh dari 7 pedang terbang Eme yang berhak memegang pedang sakti Long Yuan sebagai senjatanya. Hari pun berganti bulan, dan tidak terasa musim dingin pun mulai tiba. Di saat itu, sekte Eme pun mulai dilanda oleh bencana wabah penyakit aneh yang tidak biasanya melanda sekte tersebut. Akibat dari wabah itu, Wenren sang ketua Eme saat itu mengumumkan bahwa 5 organ dalamnya telah terluka parah dan membutuhkan waktu setahun untuk memulihkannya dalam semedi tertutup. Untuk itu, selama semedinya, Wenren pun akan menyerahkan tanggung jawabnya pada salah satu dari 7 pedang terbang yang akan menjadi wakil ketua lewat seleksi dari tetua Eme dan akan mengurusi semua persoalan Eme selama setahun dirinya absen. Dan selain itu, Wenren juga mengundang seorang utusan bernama Pendekar Bai yang berasal dari Partai Wudang untuk membantu mengatasi wabah yang terjadi lewat ilmu pengobatan yang dimilikinya. Adegan pun berpindah pada Pangeran Yongkun yang menerima laporan dari anak buahnya bahwa ketua Eme telah meninggalkan sekte untuk bersemedi dan Eme sedang melakukan seleksi 7 pedang terbang untuk mengisi posisi wakil ketua Eme. Sementara di tempat lain, Pendekar Bai diceritakan sudah sampai di Gunung Eme dan langsung memeriksa keadaan Lao Min si kakak keenam yang juga terjangkit wabah dan terbujur lemah di ranjangnya. Namun, Erhuan yang tidak pernah melihat seorang laki-laki dan termakan rumor bahwa laki-laki adalah pemakan jantung wanita, langsung mengacungkan pedangnya di depan Pendekar Bai dengan curiga. Untungnya, kesalahpahaman itu cepat ditangani oleh Lao Xin si kakak pertama, hingga akhirnya Pendekar Bai pun meracikan ramuan obat untuk mengurangi rasa sakit yang diderita Lao Min. Sejurus kemudian,
Saat pendekar Bai dikerubungi oleh para murid Eme yang meminta diperiksa kesehatannya, tiba-tiba dia pun diserang oleh Erhuan yang mengatakan bahwa kondisi kakak keenam makin memburuk setelah memakan ramuan obat dari pendekar Bai. Dan setelah pendekar Bai melihat Lao Xin sedang menyalurkan tenaga dalamnya pada Lao Min, dia pun langsung mencegahnya, lalu berusaha mengeluarkan kembali tenaga dalam yang masuk ke dalam tubuh Lao Min. Rupanya, kejadian yang menimpa Lao Min setelah meminum ramuan obat pendekar Bai disebabkan oleh efek samping obat yang mengakibatkan penggunanya mengalami syok ringan, dan kondisi itu tidak boleh dibantu dengan tenaga dalam karena hanya akan mencelakai orang yang menerima pengobatan. Untuk itu, pendekar Bai pun memberikan resep tambahan untuk mengurangi efek samping dari obat yang digunakan. Xin pun berlanjut pada pendekar Bai yang tanpa sengaja melihat Erhuan yang sedang berlatih jurus gaib dan misterius, yang membuatnya sangat takjub akan keajaiban jurus itu. Namun, latihan itu tak berlangsung lama karena Erhuan pun melihat pendekar Bai yang sedang mengamati Erhuan yang sedang berlatih. Saat itu, Erhuan pun memperingatkan pendekar Bai agar merahasiakan apa yang dia lihat karena jurus yang Erhuan pelajari barusan adalah teknik rahasia sekte Eme, dan apabila bocor maka Erhuan pun akan mengejar pendekar Bai sampai ke ujung dunia. Setelah menyaksikan latihan kungfu Erhuan, pendekar Bai pun melanjutkan investigasinya untuk mengetahui asal wabah yang menjangkiti Eme dengan memeriksa minuman dan juga makanan yang dikonsumsi oleh para murid. Lalu, ketika pendekar Bai mengetahui bahwa 7 pedang terbang tak mengonsumsi saus yang dimakan oleh para murid lain dan juga kakak keenam yang terjangkiti wabah, dia pun menjadi yakin bahwa beberapa bahan dalam saus tersebut adalah penyebab dibalik penyakit yang menjangkiti Eme. Dan kemudian, berdasar analisa pendekar Bai itulah, Lao Xin si kakak pertama memerintahkan agar saus tersebut berikutnya tidak dikonsumsi lagi di kemudian hari, hingga wabah yang menjangkiti Eme dapat diatasi sepenuhnya. Keesokan harinya, dikisahkan bahwa seleksi untuk wakil ketua Eme telah dimulai dengan pertarungan antara kakak pertama dan kakak keempat, dan akhirnya dimenangkan oleh kakak pertama. Kemudian, pertandingan pun dilanjutkan oleh pertarungan antara kakak pertama dan kakak keenam yang telah sembuh dari penyakit dan menunjukkan pertarungan imbang dan menarik. Lalu tiba-tiba, pertandingan itu pun harus terhenti karena seorang murid Eme yang melapor bahwa ada seorang murid sekte Quanzhen yang hampir mati digigit ular di luar gerbang. Dan karena jasa sekte Quanzhen dahulu yang pernah membantu Eme, kakak pertama dan kakak kelima pun langsung membantu pemuda yang dikisahkan bernama Cangkai dengan mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Pada malam harinya, diceritakan bahwa 7 anggota pedang terbang sedang serius berlatih formasi 7 pedang alam baka. Namun, di tengah proses latihan itu, tiba-tiba terjadilah cekcok antara Lao si kakak kelima dan Lao San si kakak kedua tentang siapa yang pantas untuk menjadi wakil ketua Eme. Lalu, di saat ribut-ribut itu berlangsung, Erhuan merasakan bahwa ada seseorang sedang menguping pembicaraan mereka. Dan ternyata, orang itu adalah Cangkai, si murid sekte Quanzhen yang mengaku sedang haus dan mencari letak sumur untuk mengambil air minum. Untuk itu,
Kakak pertama pun meminta Lawu untuk menemani Cangkai untuk mengambil minuman, sementara yang lainnya melanjutkan latihan yang tertunda. Setelah kejadian itu, Cangkai rupanya berusaha merayu Lawu si kakak kelima dan mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan karena cintanya itu, Cangkai akan membantu Lawu untuk menjadikannya wakil ketua EMEI dan membuat para murid lainnya mematuhinya. Aksi Cangkai tersebut rupanya tanpa sengaja disaksikan oleh Pendekar Bai yang curiga bahwa Cangkai berniat jahat pada sekte EMEI. Scene pun berpindah pada Cangkai yang saat ini menemui Lausan si kakak kedua yang sedang melatih kungfunya. Dan saat itu, Cangkai pun menawarkannya untuk bekerja sama dalam menyingkirkan saingannya yang lain untuk memenuhi ambisinya menjadi wakil ketua EMEI. Sayangnya, aksi itu kembali diintai oleh Pendekar Bai yang langsung mengkonfrontasi Cangkai dengan mengatakan bahwa dia adalah murid sekte Quan Zhen palsu. Mengetahui bahwa kedoknya ketahuan, Cangkai pun mencoba menyerang Pendekar Bai hingga pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Lalu, ketika mereka sedang beradu tenaga dalam, Cangkai pun berpura-pura telah diserang oleh Pendekar Bai dengan alasan bahwa Pendekar Bai menyerangnya karena Cangkai mengetahuinya sedang berbuat mesum terhadap Lawu si kakak kelima. Kemudian, saat Pendekar Bai menyangkalnya, tiba-tiba datanglah Lawu yang membenarkan hal tersebut, bahwa dia telah sukarela menyerahkan tubuhnya pada Pendekar Bai karena kebaikannya yang telah menyembuhkan wabah sekte EMEI. Hal itu tentu saja membuat Erhuan merasa marah kepada Pendekar Bai dan meninggalkannya begitu saja. Pada malam harinya, Pendekar Bai yang merasa difitnah menemui Erhuan di tepi danau. Di sana, dia pun mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan pembelaan tanpa bukti apa-apa. Dan alasan mengapa dia menemui Erhuan saat ini adalah untuk memperingatkannya bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada bencana besar yang akan melanda EMEI. Sedangkan di tempat lain, Cangkai kembali menemui Lausan si kakak kedua. Dan saat itu, Cangkai pun mengatakan pada Lausan bahwa Lawu si kakak kelima telah mendapat dukungan dari Pendekar Bai dan akan menjadi batu sandungan yang paling besar. Atas dasar itulah, Lausan harus menyingkirkan Pendekar Bai dalam memuluskan jalannya menjadi wakil ketua EMEI. Lausan yang termakan tipu daya Cangkai kemudian menjebak Pendekar Bai dengan mengirimkannya sebuah surat yang berpura-pura dikirimkan oleh Erhuan untuk menemui Erhuan di pemandian. Lalu, ketika Pendekar Bai telah sampai di pemandian, dia pun dituduh telah mengintip Erhuan yang sedang mandi, hingga seluruh anggota 7 pedang terbang menyaksikan kejadian itu dan memutuskan untuk mengusir Pendekar Bai keluar dari EMEI dalam waktu 3 hari. Saat itu, Lausi si kakak keempat yang menyaksikan Lausan yang berpakaian mandi namun membawa pedang, kemudian menaruh curiga bahwa Lausanlah dalang di balik peristiwa ini. Esokan harinya, ketika mereka bertujuh sedang berlatih jurus pedang alam baka bersama, Lausi pun menyampaikan kecurigaannya pada Lausan di depan Erhuan, Laumin, dan juga Laului. Saat itu, Lausi pun mengatakan bahwa jika Pendekar Bai hendak mengintip, tentunya dia tidak akan mengatakan alasan jika Erhuan yang mengundangnya. Dan kejanggalan lainnya adalah gelagat Lausan yang seperti akan mandi, namun malah membawa pedang di tangannya. Dan pada saat malam harinya,
Lau Min yang tidak mengetahui bahwa Lawu juga merupakan aktor di balik kejadian yang terjadi, lantas menceritakan bahwa Lao Si mencurigai Lao Shan yang menjebak pendekar Bai. Hal ini pun akhirnya diceritakan Lawu kepada Cangkai, hingga Lao Si pun berakhir mati mengenaskan akibat diracun oleh Cangkai di kamar mandi. Setelah Lao Si tewas mengenaskan, selanjutnya giliran Lau Min yang diracun oleh Lawu untuk menyingkirkan pesaingnya. Dan saat Lawu melihat Lau Min telah meminum racun yang dipersiapkannya, Lawu pun menyerang Lau Min dan berhasil membunuhnya, meskipun dengan konsekuensi mendapatkan luka di lehernya. Di saat yang sama, pendekar Bai rupanya sedang mencari di mana Erhuan berada untuk mengucapkan salam perpisahan padanya. Namun apesnya, dia malah menemukan Lau Min yang telah terbujur kaku dibunuh oleh Lawu dan secara tak sengaja dilihat oleh salah satu murid Emei. Hal itu tentu saja membuat pendekar Bai menjadi tertuduh yang membunuh Lau Min di sana. Namun tanpa diduga, saat Lawu berpura-pura menangisi kematian Lau Min, tanpa sengaja Lau Lui melihat tanda sabetan pedang di leher Lawu, hingga dia pun menjadi curiga bahwa semua ini adalah hasil tipu daya dari Lawu. Keesokan harinya, seleksi wakil ketua Emei pun kembali digelar, dan sesuai instruksi dari Cangkai, Lawu pun sengaja mengalah dengan Lao Shan agar Lao Shan keluar sebagai pemenangnya. Lalu pada malam harinya, Lawu pun disergap oleh Lau Lui dan juga Erhuan yang curiga padanya. Dan pada saat itu, Erhuan pun mengatakan bahwa Lawu terlibat pembunuhan Lau Min lewat bukti bekas luka di belakang lehernya yang berbentuk bintang jatuh, dan luka bintang itu hanya bisa dihasilkan oleh pedang Lau Min yang unik. Mendengar perkataan Erhuan, Lawu pun menjadi gusar dan langsung menyerang Erhuan dan juga Lau Lui, hingga terjadilah pertarungan sengit antara mereka bertiga. Dan kemudian tiba-tiba datanglah Lao Shan yang ikut mengeroyok Lawu dan langsung menangkap Lawu dengan mudah. Melihat Lao Shan yang berada di pihak yang benar, Lau Liu pun memerintahkan agar Erhuan membebaskan pendekar Bai dari penjara bawah tanah, sedangkan mereka akan membawa Lawu untuk diadili. Dan ketika Erhuan telah bertemu dengan pendekar Bai di penjara bawah tanah, Erhuan pun akhirnya diberitahu oleh pendekar Bai bahwa tidak hanya Lawu yang bersekongkol dengan Cangkai, tapi juga Lao Shan yang bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, Erhuan pun bergegas kembali mengejar Lawu dan Lao Shan karena khawatir bahwa Lau Liu akan dicelakai. Dan benar saja, di saat Lawu akan kabur dari Lau Liu yang menjaganya, tiba-tiba dia pun ditusuk dari belakang oleh Lao Shan yang membalas budi Lawu karena telah mengalah dalam kompetisi memperebutkan posisi wakil ketua Emei. Lalu, di saat Lawu telah kabur dari tempat itu, tiba-tiba datanglah Lao Xin yang mengetahui bahwa Lao Shan menjadi salah satu dalang di balik bencana yang terjadi, hingga dia pun menyerang Lao Shan tanpa ampun.
Namun, usaha Lao Xin itu nampaknya menjadi sia-sia karena Cangkai di tengah pertempuran membantunya dan menyebabkan Lao Xin menjadi kalah telak dikeroyok oleh dua orang jahat tersebut. Adegan pun berlanjut pada Lawu yang melapor pada tetua Emei bahwa Lao Shanlah dalang pembunuhan para anggota 7 pedang terbang. Dan oleh karena itu, semua anggota Emei pun dikerahkan untuk menangkap Lao Shan. Hal itu tentu saja mendapatkan perlawanan sengit dari Lao Shan yang tak terima akan hal itu. Namun, perlawanan Lao Shan rupanya tak berlangsung lama karena dia pun akhirnya terjebak oleh formasi para murid Emei hingga akhirnya dia pun dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Di tempat lain, Pendekar Bai sedang bertanya kepada Erhuan tentang mengapa teknik rahasia yang dipelajarinya tidak diketahui anggota pedang terbang lainnya. Dan kemudian Erhuan pun menjawab bahwa teknik rahasia yang dia pelajari adalah teknik Yanxi yang diturunkan langsung oleh Ketua Emei kepadanya. Hal itu dilakukan oleh Wen Ren sang Ketua Emei lantaran balas budi Ketua Emei terhadap ayah Erhuan yang telah membawa sang Ketua Emei untuk menemukan kitab Yanxi di Gunung Wusan yang dijadikan markas perguruan mereka sekarang. Adegan pun berpindah pada Lawu yang menjadi satu-satunya pedang terbang yang tersisa dari 7 orang anggotanya. Dan karena itu, dia pun secara aklamasi ditunjuk sebagai wakil Ketua Emei selama ketua mereka dalam pertapaan. Dan di saat Lawu telah dinobatkan sebagai wakil ketua dan menerima kitab Yanxi milik perguruan Emei, tiba-tiba semua orang termasuk dirinya bertumbangan akibat racun yang dibubuhkan di sumber air oleh Cangkai yang kejam. Merasa sudah di atas angin, Cangkai pun akhirnya membawa kitab Yanxi dan berniat meninggalkan sekte Emei yang porak-poranda. Namun, di aula tarung sekte Emei, tanpa diduga dia pun dijebak oleh para anggota 7 pedang terbang yang tersisa, yang pada akhirnya sadar oleh tipu daya dari Cangkai si Pangeran Yongkun. Lalu, dengan teknik Yanxi yang dimilikinya, Erhuan pun kemudian menghidupkan 3 anggota pedang terbang yang telah mati dan menyerang Pangeran Yongkun dengan formasi 7 pedang alam baka yang sangat menakjubkan dan membuat Pangeran Yongkun cukup kesulitan menghadapinya. Dan pada suatu ketika, Pangeran Yongkun yang cerdik berhasil membuat kocar-kacir formasi 7 pedang alam baka dengan puluhan pedang murid Emei yang dikendalikannya bersamaan, tapi berhasil dikembalikan oleh Pendekar Bai. Tidak berhenti sampai di situ, Pangeran Yongkun rupanya semakin mendesak 7 pedang terbang hingga mereka pun satu persatu bertumbangan. Hal itu pun membuat Pendekar Bai was-was dan langsung membantu menyerang Pangeran Yongkun dengan ilmu kungfu wudangnya. Dan saat mereka saling beradu tenaga dalam, 7 pedang terbang pun ikut mengeroyok Pangeran Yongkun hingga membuatnya kewalahan dan akhirnya mati di tangan tusukan pedang di telapak tangannya. Adegan terakhir film pun memperlihatkan Erhuan yang dinobatkan sebagai wakil ketua Emei berkat jasanya membongkar kejahatan dari Pangeran Yongkun dan sebagai pewaris teknik rahasia Yanxi. Sedangkan Lawu sendiri memutuskan untuk mengasingkan diri
untuk menebus dosanya kepada kakak seperguruan yang telah dibunuhnya. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.